menjelaskan persamaan diferensial. Yang pertama adalah A 5dy per dx sama dengan ye pangkat x dengan nilai awal y sama dengan 1 jika x sama dengan 0. Langkah 1 memisahkan variabel y dan x dengan membagi kedua sisi dengan y pangkat x. dy per dx sama dengan ye per x per 5. dy per x sama dengan e pangkat x per 5 dx. Langkah 2 mengintegrasikan kedua sisi persamaan untuk integral dari dy per y dengan cara menggunakan aturan integral logaritma. dy per y sama dengan e pangkat x per 5 dx. Ln y sama dengan e pangkat x per 5 plus c, di mana c adalah konstanta. Langkah ketiga, jika y sama dengan 1 dan x sama dengan 0, kita dapat menggunakan nilai ini untuk menentukan nilai konstanta. Ln 1 sama dengan e pangkat 0 per 5 plus c. 0 sama dengan 1 per 5 plus c. C sama dengan min 1 per 5. Jadi persamaan diferensial yang memenuhi persamaan awal adalah ln y sama dengan e x per 5 min 1 per 5. Jadi solusi umumnya adalah y plus kurang lebih e per e pangkat x per 5 min 1 per 5. Soal kedua yaitu B d pangkat 2 y per dx pangkat 2 plus dy per dx plus 5y sama dengan 0. Langkah 1 kita menggunakan metode karakteristik. Misalkan y sama dengan pq, kita cari turunan kedua dan pertama dari y dan x. Y per dx sama dengan rpq. D pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan r2 pq. Substitusikan turunan ini. R2 pq plus rpq plus 5 pq sama dengan 0. Kita dapat membagi kedua ruas bersamaan dengan pq. R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 plus R plus 5. Selanjutnya kita gunakan rumus R sama dengan dalam kurung min B kurang lebih B2 kurang P4AC dibagi dalam kurung 2A. Dalam soal ini A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 5. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan PQ sama dengan E. Soal yang ketiga C. D2Y per dx 2 min 2x 5 dy per dx plus 5 pangkat 2. Pertama kita membuat persamaan karakteristik yang diberikan oleh R pangkat 2 kurang 2x 5r plus 52 sama dengan 0. Langkah kedua mencari akar persamaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan dalam kurung min B per 2A. Dalam soal ini A sama dengan 1, B sama dengan min 10, C sama dengan 25. Jadi solusi umumnya adalah Y dalam kurung X sama dengan C1 X E 5X plus C2 X 5X. Langkah selanjutnya menentukan konstanta menggunakan nilai awal. Jika Y sama dengan 3 saat X sama dengan 0, kita dapat menentukan C1 dan C2. Selanjutnya diberikan bahwa Y sama dengan min 5 saat X 0, kita dapat menggunakan turunan implisit dari solusi umum untuk mendapatkan Y dalam kurung X sama dengan min C1E min X min 2C2E min 2X. Sekarang kita punya dua persamaan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Dari persamaan 1 kita dapat menggunakan C1 dalam hal C2. Selanjutnya substitusikan persamaan ini persamaan 2. Kemudian substitusikan nilai C ke persamaan 1. Jadi konstanta yang sesuai adalah C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 2. Jadi solusi akhirnya adalah Y dalam kurung X sama dengan 1E pangkat min X plus 2E pangkat min 2X. Jadi solusi diferensial yang diberikan adalah Y dalam kurung X sama dengan E pangkat min X plus 2E min 2X. D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 3x5 dy per dx tambah 2y sama dengan 0 dengan nilai awal y sama dengan 3 dan y aksin sama dengan
min 5 jika X sama dengan 0. Langkah pertama adalah mencari akar karakteristik dengan persamaan karakteristik terkait dengan persamaan diferensial. Maka dihasilkan R kuadrat plus 3R plus 2 sama dengan 0. Setelah itu kita dapat mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan faktor-faktor persamaan. Didapatkan R plus 1, R plus 2 sama dengan 0. Jadi akar karakteristiknya adalah R min 1 dan R min 2. Solusi umum yang didapatkan adalah YX sama dengan C1E pangkat min X plus C2E pangkat min 2Y min 2X. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta, maka akan ditentukan menggunakan nilai awal. Selanjutnya yakni menentukan konstanta menggunakan nilai awal. Jika Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0, kita dapat menentukan C1 dan juga C2. Y0 sama dengan C1 E pangkat 0 tambah C2 E pangkat 0 sama dengan C1 sama dengan C2 sama dengan 3, yakni persamaan 1. Selanjutnya diberikan bahwa Y aksen sama dengan min 5 saat X sama dengan 0. Kita dapat menggunakan turunan implisit dari solusi umum untuk mendapatkan Y aksen X sama dengan min C1E pangkat min X min 2C 2E min 2X. Sekarang kita punya dua persamaan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Dari persamaan 1 kita dapat menggunakan C1 dalam C2, yakni C1 sama dengan 3 min C2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan ini ke persamaan 2. Didapatkan min 3 min C2 min 2C sama dengan min 5. Selanjutnya kita tulis C3 plus C2 min 2C2 sama dengan min 5. Min C2 min 3 sama dengan min 5. Min C2 sama dengan min 2. C2 sama dengan 2. Kemudian substitusikan nilai C2 ke persamaan 1, yaitu C1 plus 2 sama dengan 3. C1 menghasilkan nilai 1. Jadi konstanta yang sesuai adalah C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 2. Jadi solusi akhirnya adalah YX sama dengan 1E pangkat min X ditambah 2E min pangkat min 2X sama dengan E min X min pangkat X plus 2E min 2X. Jadi solusi diferensial yang diberikan adalah YX sama dengan E pangkat min X ditambah 2E min 2X. Dalam persamaan diferensi yang diberikan, yakni dy per dx sama dengan 80y min 6x. Y merupakan jumlah produksi per hari dan X merupakan penambahan pekerja. Untuk menentukan jumlah produksi per hari, ketika pekerja bertambah 25, kita perlu menyelesaikan persamaan diferensial. dy per dx sama dengan 80y min 6x. Substitusi nilai X ke dalam persamaan. dy per dx sama dengan 80y dikurangi 6 dikali 25, maka menghasilkan dy per dx sama dengan 80y min 150. Sekarang kita perlu menyelesaikan persamaan diferensial. Karena ini adalah persamaan diferensial biasa, kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel. Variabel dipisahkan antara y dan x. Pindahkan semua variabel y ke satu sisi dan variabel x ke sisi lainnya. Setelah itu integralkan kedua sisi persamaan, yakni integral 1/80y dy y sama dengan min integral 1/150 dx, maka menghasilkan 1/80 ln y sama dengan min 150x plus c. Kita dapat menyingkat konstanta min 1/150 sebagai
K sama dengan min 1 per 150 XC, sehingga 1 per 80 ln Y sama dengan KX plus C. Ln Y sama dengan 80 KX plus 80 C. Karena ln Y adalah algoritma alami dari Y, kita dapat menyingkat menjadi ln Y sama dengan 80 KX per 80 C. Kita dapat menyingkat konstanta 80 C sebagai K sama dengan 80 C, sehingga ln Y sama dengan 80 KX plus K. Sekarang kita perlu menentukan nilai K dan K menggunakan nilai awal. Diberikan bahwa perusahaan dapat memproduksi 3000 unit per hari. Saat ini Y sama dengan 3000 X 5 dan tidak ada penambahan pekerja. Dalam substitusi nilai ini ke dalam persamaan, ln 3000 kali 5 sama dengan 80K kali 0 plus K, menghasilkan ln 15.000 sama dengan K. Jadi kita memiliki nilai K sama dengan ln 15.000. Kita kembali ke persamaan sebelumnya, ln Y sama dengan 80KX plus K, substitusikan nilai K sama dengan ln 15.000. Ln Y sama dengan 80KX plus ln 15.000. Kita juga diberikan bahwa pekerja bertambah 25. Substitusikan juga nilai ini ke dalam persamaan, maka menghasilkan ln Y sama dengan 80K dikali 25 ditambah ln 15.000. Ln Y sama dengan 2000K ditambah ln 15.000. Jadi jumlah produksi per hari saat pekerja bertambah 25 adalah Y sama dengan E 2000K plus ln 15.000, di mana K adalah konstanta. 2. Sebuah perusahaan membuat analisis mengetahui jumlah produksi terhadap pekerjanya. Pada saat sekarang perusahaan dapat memproduksi 3000 kali 5 unit per hari. Diperkirakan tanpa penambahan mesin, maka perubahan jumlah produksi per hari terhadap perubahan penambahan pekerjanya adalah sebagai berikut, yakni DY per DX sama dengan 80Y min 6X, dengan X menyatakan penambahan pekerja. Tentukan jumlah produksi per hari jika pekerjanya bertambah 25.